Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Pojok Desa membaca peluang pasar saham Indonesia dari salah satu kabupaten di Mojokerto. Ya, area persawahan, lumbung utama padi nasional. Nah, teman-teman, yang kita akan pelajari pada malam hari ini adalah LSIP, London Sumatera Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, sebuah komoditi yang mengganti komoditi lama, misalnya perkebunan karet, perkebunan palawija diganti dengan sawit. Banyak tersebar di area Sumatera, Kalimantan, dan di beberapa wilayah Sulawesi. Nah, teman-teman, bagaimana kita membaca LSIP? Seperti biasa, silakan masuk ke RTI Bisnis. Kalau yang belum punya, boleh install dari Play Store. Oke, kita lihat sekilas. LSIP ini harga sekarang 1175, ini masih kategori sebagai harga diskon. Bisa kita mulai beli. Tapi nanti lihat indikator, kita lihat analisis teknikalnya. Tapi ini yang kita baca adalah fundamental. Kita lihat pernya pada bulan Desember 2021 adalah 7,99. Artinya pernya masih di bawah 10. Ini masih terkategorikan sebagai perusahaan sehat. Kemudian kita lihat dari case statistik. Apa yang menarik dari LSIP? Lihat, IPS-nya mulai 2018 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan, meskipun pada 2019 terjadi penurunan. Tetapi dengan angka segitu itu termasuk bagus, masih untung. Nah, perusahaan untung, masa kita nggak mau investasi, kan begitu. Selain IPS-nya terus menanjak, yang menarik lain adalah bahwa LSIP masih berani memberikan dividen meskipun angkanya tidak sebesar pada tahun 2018 sampai yang mengeluarkan sebesar Rp45 per lembar sahamnya. Jadi kalau tahun ini, bahkan 2022, hanya Rp20. Nah, kita lihat book value per share-nya. Book value per share-nya 1452. Andai saja kita punya harga atau kita punya saham beberapa lot LSIP di harga sekarang, kemudian dia naik menuju BVPS, maka itu sudah lumayan, kurang lebih sekitar 20% ya, 20%-an kurang lebih lah ya. Nah, yang menarik lainnya adalah perusahaan ini memiliki rasio hutang hanya sebesar 18,68%, cukup ringan. Jadi kemampuan untuk mencetak laba dan menyeimbangkan hutang mereka tampaknya lihai, sangat lihai. Ya, dengan pengembangan, tapi mereka rasio hutangnya hanya sebesar 18%. Kita lihat profilnya. Nah ini, Salim Infilmas Pratama sebagai pemegang saham utama, kemudian masyarakat 40,47% berada di masyarakat. Nah, saya tidak tahu ini apakah apabila ada emiten yang masyarakat memegang sampai 40% mudah digerakkan bandar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi jelas dengan angka 40 ini pergerakannya cenderung lama, karena pemegang saham lainnya dari Salim Infomas itu mereka hanya memiliki 59% saham. Kalaupun naik gak banyak, kalaupun turun juga tidak banyak. Selain itu, apa lagi bisa kita lihat? Kita coba lihat di overview. Apa kita bisa dapat informasi bahwa pada 5 tahun terakhir kondisi chart menunjukkan area support. Setelah pada bulan Oktober itu sempat terjadi bearish besar-besaran, tapi ini trennya sudah kembali turun. Ya, turun, kemudian kita cari harga terendahnya, kita beli di harga pucuk bawah. Ya, itu saja
yang bisa disampaikan. Apabila bermanfaat silahkan share di media sosial Anda semua. Apabila kurang bermanfaat, kurang mengena, silahkan kasih kritik di kolom komentar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.